Dari Butisa sendiri ngelihat tren produk-produk dessert itu yang terutama yang memakai coklat ya, kira-kira arahnya sekarang dan ke depan itu seperti apa yang Butisa lihat? Sekarang saya pribadi sih senang sekali melihat banyak sekali sekarang ya, makin banyak pastry dessert shops buka di Jakarta. Iya. Dibanding tahun lalu lah, nggak usah ngomong 5 tahun yang lalu. Tahun lalu tuh, tahun ini tuh udah banyak sekali yang buka. Dan memang menyediakan berbagai rangkaian experience yang berbeda. Jadi ada yang rustic pendekatannya dari segi plating, dari segi rasa. Ada betul-betul go all the way to fine dining. Gitu, betul-betul sudah ke fine dining sampai sampai fine dining itu sudah featuring single origin coklat sekarang, Pak. Iya, Indonesian lagi. Indonesian Kakao bean. Karena justru itu eksotik kan. Iya. Something new balik lagi. Karena kalau yang fine dining itu juga mau experience supaya customer experience rasa, tekstur dan keunikan dari coklat itu sendiri. Jadi itu yang berusaha diangkat gitu. Jadi ada aroma juga mungkin? Ada aroma, pasti aroma itu tekstur. yang nggak bisa ditambahkan satu ingredients kan memang. Aroma coklat itu yang memang coklat yang fermentasi itu menariknya adalah sangat kompleks. Jadi kita nggak bisa bilang, oh coklat ini rasanya misalnya hanya rasa citrus saja, nggak bisa. Karena satu coklat itu betul-betul banyak varian komponen rasanya tuh memang banyak sekali sampai kita tidak bisa identify. Tapi yang kita tahu, oh rasa coklat ini kompleks ya. Enak dibanding sama coklat yang B misalnya. Tapi nah itu keunikan rasa itu memang yang dicari sama pastry chefs terutama. Nah, di Indonesia yang seperti Pipiltin yang ngolah bean to bar dan banyak sekali memakai produk-produk kakao bean lokal, itu sudah banyak juga ya? Sudah banyak juga. Nah itu juga senang sekali kan Pak. Karena makin banyak yang terjun di bidang ini kan makin masyarakat makin terbuka. Penetrasi ke market juga akan lebih mudah. Mudah-mudahan gitu. Rame-rame ya Bu ya? Rame-rame, betul. Itu seru Pak. Jadi betul-betul dan originnya juga beda-beda kan. Jadi misalnya mau tasting coklat apa bisa. Nah kebetulan kalau Pipiltin kita memang ingin mengangkat Indonesianya. Jadi ada coklat dari Aceh sampai ke Papua Barat. Jadi kita produksi coklat dari Aceh, Jawa Barat Timur, sampai ke timur, yang di tengah juga di top-top. Tengah juga ada, Kalimantan ada, Jawa, Bali, Flores. Gitu kan. Jadi memang karena rasa-rasa itu beda-beda semua. Jadi daya tarik coklat itu udah hampir sama dengan daya tarik kopi ya sekarang Bu ya, yang juga ramai di negara kita ya. Betul, cuman bedanya coklat sama kopi itu, coklat itu ada sensasi meleleh di mulutnya itu. Ini yang nggak ada di kopi. Kopi nggak ada, tapi kopi mempunyai fungsi lain yaitu dia punya fungsi kafein kan. Jadi dia lebih ke fungsional kalau kopi. Kalau coklat itu lebih ke impulsif tapi pleasure, betul. Indulgence pleasure itu lebih ke coklat karena selain rasa ada sensasi tekstur, ya kan? Dia solid, tapi kita masuk mulut kita langsung meleleh. Gitu. Ya. Nah, berarti dengan hal-hal yang positif demikian yang Ibu Tisa lihat nih, sementara mungkin bagi beberapa pelaku usaha yang lain kondisinya kok kelihatannya tidak terlalu menggembirakan bagi mereka lihat kondisi perekonomian kita, kondisi di dunia saat ini ya. Menghadapi hal-hal semacam itu, kira-kira apa pesan Bu Tisa nih buat pelaku usaha kuliner di Indonesia? Apalagi kita udah mau di ujung tahun kan Bu, 2023 dan memasuki tahun 2024. Kira-kira apa yang Bu Tisa bisa berikan pesan kepada mereka? Pesan-pesannya memang kalau kita mesti yakin apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya visinya dan value-nya sudah kita percaya, semoga kedepannya lebih mudah gitu. Jadi memang kalau di saat-saat nanti ekonomi juga akan kita ketidakpastian, bisa dibilang itu ketidakpastian. Tapi kalau kita paham value kita dan kita yakin visi kita mau kemana, tapi jangan kaku sama caranya. Jadi misalnya gini, Pipiltin menjual coklat gitu ya. Tapi kami nggak kaku hanya menjual coklat bar, karena coklat bar sendiri Indonesia itu konsumsinya sangat rendah. Jadi yang kami lakukan adalah kami juga menjual coklat drinks, kami juga menjual coklat snacks. Jadi kita berusaha untuk diversifikasi produk, tapi nggak lari dari value-nya kita. Visinya tetap mempromosikan coklat Indonesia karena rasa-rasa itu, tapi nggak harus melulu melalui coklat bar gitu. Harus lebih inovatif dengan cara berpikir gitu. Jadi nggak harus kaku ke satu produk saja gitu. Kita berinovasi itu sangat penting. Tapi asal juga inovasinya dijaga sama yang jagain apa value-nya sama visinya supaya jangan lari dari situ gitu. Berarti 2 poin penting adalah bagi para pelaku usaha kuliner di Indonesia, kita harus punya visi dan value yang clear, yang apa sih keunikannya dari produknya, dari yang kita angkat gitu. Keunikan yang memang harus ditonjolkan dari setiap pelaku usaha itu ya Bu ya. Namun dalam implementasinya kita harus juga mudah beradaptasi dengan kondisi tertentu ya. Dengan tidak mengorbankan visi dan value tersebut. Oke, saya rasa ini hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua pelaku usaha kuliner. Maka kita juga
harusnya optimis seperti juga apa yang dirasakan oleh Bu Tisa dari Pipiltin Kopua. Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Selalu senang sharing sama Pak Petrus. Sama-sama Bu. Sukses ya Bu ya. Sukses dan juga, Pipiltin terus menjadi salah satu role model bagi pelaku usaha coklat di Indonesia. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Sampai ketemu Bu. Sampai ketemu Pak.